Rasul itu kan mengatakan qailullah itu sangat penting. Tahu ya? Yang Tidur sebentar siang hari. Iya. Nah, Jadi menurut Bapak gimana? justru kalau sebaliknya, kalau sudah tahajud harusnya lebih bersemangat lagi. Gitu ya. Betul. Apa yang kita lakukan itu kan menjadi, katakanlah kalau kita bicara pahala, pahalanya double-double gitu ya. Halo Visiptarian, yang sejenis maupun tidak sejenis, yang hitam maupun yang manis, yang berkumis maupun yang berambut klimis. Selamat datang di podcast Visip Keren Abis. Oke, tahulah ya teman-teman Visip saya pakai apa, dan tentunya kita tahu temanya nanti kita akan membahas tentang apa. Yap, betul sekali. Kita akan membahas tentang bulan suci Ramadan. Seperti itu. Di bulan yang penuh dengan kemenangan ini, teman-teman, kita seharusnya itu di bulan ini kita termotivasi dan di bulan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini berkaitan dengan produktivitas serta fokus kita untuk melakukan hal-hal yang lebih berfaedah seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan mengulik lebih dalam terkait hal itu, dan tentunya saya berbicara membahas hal ini tidak sendiri, teman-teman. Saya ditemani dengan dosen kita, dosen yang keren abis, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tanpa basa-basi kita sambut, yaitu Pak Zaki Ismail. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat dan tetap semangat tentu saja di Semangat, bulan ya? Masih suci Ramadan. puasa ini, Pak, ya? Masih puasa. Masih puasa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, gini Pak Zaki, kebanyakan orang-orang di luar sana maupun mahasiswa kita itu suka ngeluh, Pak Zaki, kayak malas atau kurang fokus selama bulan suci Ramadan ini. Nah, tentunya kan ada tantangan-tantangan gitu kan, Pak Zaki ya. Bagaimana sih menurut Pak Zaki sendiri itu tantangan utama untuk membuat kita itu semakin produktif gitu dan stay fokus dalam melakukan hal-hal yang berfaedah seperti itu, Pak Zaki? Oke, terima kasih. Ya, kebetulan namanya sama, Ustadz Zaki. Terima kasih ya. Bukan Ustadz santri. Ya, saya kira memang kalau bicara tantangan, ya tantangan terbesar itu justru datang dari dalam diri kita sendiri. Ya, so'imin so'imat ya, orang berpuasa, laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kita sebagai akademisi, orang kampus, maka saya kira hal ini tentu menjadi kalau bicara tantangan tadi ya, maka ya kembali ke diri kita sebagai mahasiswa kalau kita mahasiswa, ke dosen kalau kita sebagai dosen, ke pegawai kalau kita sebagai pegawai. Nah, oleh karena itu kemampuan untuk memanage ya, manajemen diri pribadi itu menjadi satu kata kunci yang saya kira sangat pas ya, kalau kita bicara soal tantangan itu. Nah, oleh karena itu kemampuan untuk mengatasi tantangan itulah yang saya kira menjadi poin penting untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau dalam konteks pertanyaan tadi, tidak semangat, lemas, tidak produktif dan lain sebagainya itu. Sehingga kalau kemudian dalam konteks mahasiswa ya, tidak ada alasan kemudian kalau memang kewajiban kita sebagai manusia, tidak ada alasan untuk misalnya tidak kuliah, ya puasa Pak, atau kualitas produktivitas kita menurun, itu tidak ada alasan. Justru sebaliknya, Ramadan ini menjadi titik balik untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas diri. Karena di dalam tujuan Ramadan itu sendiri kan sebenarnya kualitas muttaqin itu adalah kualitas yang saya kira dalam konteks lahiriah sebagai seorang manusia, ya kita tentu di situ produktif ya, kita tentu di situ dituntut untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kata-kata la'allakum tattaqun itu kan kembalinya kepada kualitas diri, peningkatan kualitas diri. Nah, saya kira itu kalau bicara tantangan ya kembali kepada diri pribadi masing-masing, sehingga untuk mengatasi itu ya
akhirnya juga bagaimana kita memanage diri untuk kemudian bisa menghindari hal-hal yang terkesan negatif, Iya, Pak. seperti itu. Betul juga sih, Pak. Kan juga Nabi Muhammad juga pernah berkata gitu kan, Pak, ya, perang yang paling sulit itu bukan perang melawan orang kafir, tapi perang melawan hawa nafsu Diri kita sendiri, sendiri hawa itu ya. nafsu, betul. Oke, oke, betul, 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 Pak. Tapi gini, Pak, kalau dari pengalaman pribadi Pak Zaki sendiri, tantangan-tantangan seperti itu eh, sangat berpengaruh nggak atau berdampak dalam kehidupan sehari-hari, Bapak? Oke, begini ya, mungkin eh, sebelum masuk ke Ramadan itu kan kita ada 2 bulan yang dalam beragam apa namanya ibarah agama itu ada bulan-bulan persiapan. Maka dalam doa itu kan Allahumma barik lana fi Rajaba Wa wa Sya'ban, Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ramadan, betul, betul. Justru 2 bulan ya, Rajab, Sya'ban terutama mungkin kita persiapkan diri tadi untuk memasuki satu babak baru dalam karena babak baru itu kan perubahan, ya mungkin perubahan lifestyle ya, perubahan gaya hidup, perubahan pola istirahat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu melalui latihan itulah sesungguhnya kita diajarkan bagaimana nanti di Ramadan. Misal mungkin jam istirahat kita berubah ya. Kita pagi-pagi harus bangun sahur sebelum ya fajar ya, sebelum subuh kita harus sudah bangun. Lalu biasanya kan orang setelah sahur itu tidur ya. Iya, Pak. Dengan alasan ya boleh-boleh saja sebenarnya kalau memang itu dianggap untuk mengembalikan vitalitas kondisi tubuh Iya, supaya energi kita sehat, gitu ya, Pak, ya. energi dan lain sebagainya ya silakan. Tapi saya kira sebenarnya tidak ada yang berubah kan. Kalau dalam puasa itu mestinya tidak ada yang berubah. Yang berubah ya hanya tadi pola-pola, tetapi tubuh kita sebenarnya sangat bisa menyesuaikan dengan itu. Iya, betul. Oke, pertama misalnya dalam konteks modern hari ini kan orang bicara soal intermittent fasting, Iya. apa ada jangka waktu untuk puasa, lalu ya sebenarnya itu kan latihan-latihan dan kembalinya kepada esensi puasa itu, kita mengurangi konsumsi yang berlebihan. Konsumsi yang bukan justru kemudian ketika datang waktu berbuka lalu wah makanan banyak, semuanya gitu. dipersiapkan sedemikian rupa lalu dimakan sebanyak-banyaknya, bukan seperti itu saya kira. Justru melalui latihan tadi yang saya sebut di awal, latihan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita bagaimana kemudian melatih diri untuk bagaimana supaya peningkatan kualitas Ramadan itu menjadi maksimal. Nah, secara pribadi saya kira kalau sudah terlatih, ya pasti kita akan siap di medan juang kan. Tentara itu kalau sebelum dia ke medan juang, ke Latihan dulu gitu, tempat Pak, ya. perang misalnya, dia harus latihan dulu. Kalau tidak ya kan tidak bisa maksimal. Nah, oleh karena itu saya kira apa ya, agama itu mengajarkan kita, katakanlah sudah ada dasarnya. Kita mau Ramadan sudah diberikan peringatan untuk latihan terlebih dahulu, perbanyak puasa dan lain sebagainya. Sehingga kembali kepada yang saya sampaikan tadi, tidak ada alasan kemudian untuk mengatakan bahwa justru dengan Ramadan itu produktivitas menurun. Karena bagaimanapun pola-pola hidup tadi sudah saya sebut, lifestyle ya, intermittent fasting dan lain sebagainya, itu kan pola hidup modern yang kemudian sebenarnya merujuk kepada cara-cara yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak apa namanya, tidak kebanyakan atau tidak Israf berlebihan, gitu israf ya, tidak berlebihan makan, istirahat juga cukup ya, bahkan semua yang kita lakukan ya bagi orang berpuasa itu kan sebenarnya bernilai ibadah. Hatta dalam sebuah ibarah, saya tidak mengatakan hadis atau apa ya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Artinya apa? Artinya sebenarnya kemampuan kita untuk apa namanya menafsirkan atau memaknai perilaku apa ya, perjalanan kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam puasa itu adalah bernilai ibadah. Nah, saya kira
seperti itu kita harus, atau saya dan kita semua warga FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya memaknai puasa sebagai momentum ya untuk Iya. meningkatkan kualitas diri. Iya. Sehingga tidak ada alasan sekali lagi untuk mengatakan bahwa puasa itu menurunkan produktivitas. Betul Ya. sekali, Pak. Gitu ya, Pak ya. Kalau dari Pak Zaki sendiri, tips sederhana, Pak. Ini kan kalau kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu kalau pas bulan puasa masuk kelas itu kan wajahnya kayak lesu dan nggak fresh gitu, Pak ya. Nah, tips dari Pak Zaki sendiri untuk mengatasi hal-hal kayak gitu gimana, Pak? Seperti supaya kelihatan fresh gitu, Pak. Tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya semua harus dinilai sebagai ibadah. Kita melakukan apapun ya, esensi puasa itu kan tadi sudah saya sebut pengendalian diri. Iya, Gitu ya. pengendalian diri, betul. Semua harus kita niatkan ibadah. Kita ke kelas itu juga ibadah, karena justru dengan puasa itu apa yang kita lakukan itu kan menjadi, katakanlah kalau kita bicara pahala, pahalanya double gitu ya. Double, triple, quadruple dan lain sebagainya. Betul. Sehingga kalau sebagai mahasiswa ya, kita membayangkan diri kita sebagai mahasiswa, wah tadi malam saya sudah tadarus sampai jam sekian, lalu saya sahur, lalu saya sholat subuh berjamaah, pagi-pagi mandi, datang ke kampus kalau memang jam menunjuk jamnya sudah waktunya kuliah gitu, dan seterusnya. Saya kira tips-tips sederhananya kembali kepada cara pandang kita terhadap apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai ibadah, atau sesuatu yang kita niatkan sebagai ibadah. Ibadah secara umum itu ya semuanya kalau kita kembalikan untuk dalam rangka mencapai derajat muttaqin, ya, kualitas manusia seutuhnya. Dalam konteks mahasiswa ya kualitas mahasiswa seutuhnya, maka cara pandang itu atau bagaimana kita memaknai aktivitas itulah yang saya kira menjadi kata kunci. Sehingga kalau saya sendiri secara pribadi dengan latihan yang sudah kita lakukan kemarin ya bulan Sya'ban, atau mungkin kita sudah melakukan itu jauh-jauh sebelumnya, lifestyle kita. Tadi sudah saya singgung misalnya intermittent fasting itu orang dari pagi sampai dari malam ya, malam orang biasanya jam 8 malam sudah stop makan besar lah. Ya hanya minum atau kalau makanan kecil gitu. Ya, makanan kecil pun tidak, bahkan pokoknya non kalori ya. Kalau minum misalnya teh tawar, kopi ya kopi pahit tanpa gula gitu ya. Sampai nanti jam 12 dia makan, dia sebenarnya tidak apa-apa, tidak lemas, tidak fit dan lain sebagainya, itu jauh lah. Sehingga apa yang disebut dengan sumu tasihhu oleh Rasulullah itu ya saya kira ada benarnya juga dalam konteks medis modern atau kedokteran modern. Orang rame-rame sekarang beralih untuk mengurangi karbo dan lain sebagainya, itu saya kira seperti itu. Nah, saya secara pribadi juga ya terus terang beberapa waktu yang lalu jam 8 malam sudah stop yang berkalori, lalu jam 12 siang ya, setelah jam 12 baru ya konsumsi mungkin yang bisa katakanlah hanya untuk menguatkan fisik saja, untuk gitu ya secukupnya untuk beraktivitas saja. Itu seperti itu. Dan ketika puasa ya apa bedanya kita dari jam katakanlah jam 4 pagi atau setengah 4 pagi imsak itu sampai dengan datangnya iftar ya, iftar. Buka puasa ya seperti itu. Saya kira kan jedanya juga sama saja. Orang tidak makan 16 jam itu biasa gitu. Seperti itu saya kira, Mas. Jadi tips sederhananya lebih ke dalam menguatkan niat kita ya, Betul. Karena innamal a'malu binniyat seperti itu ya, teman-teman. Betul sekali. Semua hal sesuatu tergantung pada niatnya. Oke, saya kira seperti itu. Ya. Ini Pak, ini kan kembali lagi ke masalah yang tadi Pak. Kalau mahasiswa itu kurang semangat atau kehilangan fokus lah.
seharusnya kan harus ada mindset yang perlu dibangun untuk meningkatkan fokus itu tadi, Pak. Nah, bagaimana Pak Zaki itu mindset Pak Zaki ketika fokus sampai bisa fokus gitu loh, Pak? Kualitas diri saya kira. Tadi ya sudah saya singgung soal kualitas diri. Mahasiswa ketika ingin menjadi mahasiswa yang berkualitas ya maka dia harus bisa eh, mengatur sedemikian rupa pola hidupnya antara dunia aktivis dengan dunia akademis katakanlah begitu misalnya sama-sama jalan. Baik mau puasa ataupun tidak puasa ya sama saja. Sehingga ketika mahasiswa sudah sebagai mahasiswa sudah menetapkan target tertentu, maka bagaimana dia mencapainya. Justru ya kualitas itulah yang tadi saya sejajarkan atau saya singgung sedikit terkait dengan term atau terminologi muttaqin. Muttaqin itu kan terlepas dari pemaknaan literal yang banyak kita temukan dalam kitab-kitab tafsir, itu lebih kepada peningkatan kualitas seorang muslim menjadi orang yang muttaqin. Nah, oleh karena itu tentu mahasiswa itu harus sadar betul apa tujuan yang ingin dicapai, lalu bagaimana dia fokus untuk mencapai tujuan itu. Dan saya kira penyeimbangan antara apa yang dia lakukan dalam dunia kampus, akademis, dengan di luar kampus mungkin aktivisme, itu saya sangat mendukung sekali dua model yang memang harus sama-sama jalan. Saya kira seperti itu. Kira-kira Pak Zaki ada teknik nggak sih kalau metode kan biasanya kan kalau mahasiswa-mahasiswa yang dia niat betul pasti ada teknik biar dia itu nggak kehilangan fokus, Pak. Nah, dari Pak Zaki sendiri itu bagaimana? Apa ada teknik yang biar membuat Pak Zaki itu stay fokus gitu, Pak? Kalau konteksnya dalam skala yang luas ya, bukan hanya konteks Ramadan ya. Stay fokus itu saya kira fokus pada tujuan itu tadi. Nah, kalau bicara tips, masing-masing kita kan mungkin punya cara-cara tersendiri. Saya pribadi misalnya lebih suka kemudian ada terminating sebentar itu penting juga. Ya berhenti sebentar, lalu sebenarnya saya mau ngapain sih? Kayak seperti itu. Teknik Pomodoro gitu. Ya, jadi terminating itu saya kira begitu. Dan kalau Anda ingat mungkin kita juga di kehidupan sehari-hari kan begitu. Maka Rasul itu kan mengatakan qailullah itu sangat penting. Tahu ya? Yang tidur sebentar siang hari. Nah, qailullah itu apa tujuannya? Untuk kembali kepada fokus itu tadi. Karena terminating itu kan ya kita tidak mengatakan bahwa terminating itu sesuatu yang lalu kita berhenti lalu ya berhenti terus-terusan tidak. Tapi sementara kemudian untuk apa yang sudah saya lakukan introspeksi lalu planningnya seperti apa. Saya kira tips yang sering sekali saya lakukan seperti itu kalau dalam untuk kembali fokus itu. Jadi seperti kayak ya seperti Nabi Muhammad menjelaskan tadi Pak ya, qailullah. Ya, qailullah itu penting. Kenapa? Karena orang kan dia katakanlah dari subuh sampai kemudian sekian jam ada satu kondisi yang ya fisik capek, pikiran capek dan lain sebagainya, maka mengistirahatkan sebentar untuk kembali melanjutkan itu saya kira itu sangat penting. Gitu ya, Pak. Itu Pak, kalau menurut Bapak itu bagaimana sih pendapat Bapak terkait spiritualitas dan ibadah kita itu bisa mendukung produktivitas kita? Kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu tidur, alasannya karena wah aku tadi malam tahajud kayak gitu, Pak. Itu kan alasan-alasan yang nggak logis gitu loh, Pak. Iya. Gitu. Jadi menurut Bapak gimana? Justru kalau sebaliknya, kalau sudah tahajud harusnya lebih bersemangat lagi gitu ya. Betul. Nah, maksudnya begini, lagi-lagi kepada manajemen diri. Manajemen diri itu kan juga terkait betul dengan manajemen waktu, ya kan? Betul, Pak. Kalau hanya ngopi saja, misalnya ngopi, Sebat-sebat gitu, Pak. itu ya boleh kan hal-hal itu
bagian dari mungkin perjalanan sebagai mahasiswa atau dalam konteks kegiatan harian mahasiswa ya tidak lepas dari interaksi ya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, satu kelompok mahasiswa dengan kelompok mahasiswa yang lain dan seterusnya. Nah, makanya tadi saya bilang dalam konteks akademis mestinya itu saling mendukung dengan dunia aktivisme. Karena apa? Karena apa yang kita obrolkan di kampus kalau kita tidak puas atau tidak bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan kita, maka yang kita cari kan kita mencarinya di luar. Atau di luar kita tidak nemu tapi bisa didiskusikan kembali di kelas, dibawa ke kelas, diskusi dengan dosen, diskusi dengan teman-teman. Saya kira itu semuanya saling mendukung. Karena soft skill itu juga kan terbangun dari situ. Soft skill katakanlah komunikasi ya, atau public speaking dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak temukan di dalam kelas, tapi kita dapatkan justru di luar kelas. Apa yang kita temukan di luar kelas ketika dibawa ke kelas juga akan sangat bermanfaat. Nah, oleh karena itu balancing ya, penyeimbangan antara dua dunia aktivisme dan akademis ini saya kira menjadi starting point sangat penting bagi seorang mahasiswa saat ini untuk ya justru membekali dirinya. Terutama dengan mungkin tadi di samping itu adalah soft skill yang dibutuhkan nantinya mungkin di dunia kerja atau di dunia sosial yang lebih luas. Benar juga sih Pak ya. Wah, jadi saling mendukung kira-kira begitu. Keren Bapak. Saya ini termotivasi Mas. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat lah ya dari obrolan ini. Amin. Ini kebetulan nama kita sama Pak. Oh iya betul, Ustadz Zaki. Insya Allah. Saya mengambil barokah dari bapaknya saja. Mudah-mudahan ilmunya bisa ngalir ke saya Pak. Iya, sama-sama belajar. Iya, gitu teman-teman ya. Banyak insight yang kita dapat dari penjelasan yang dijelaskan dari Pak Zaki tadi. Ya, terutama itu memotivasi kita untuk selalu produktif dan jangan hanya scrolling aja yang aktif, tapi kita harus selalu adaptif dan terus melakukan hal-hal yang kreatif seperti itu Pak ya. Oke, mungkin nanti kita perlu ngebahas lagi Pak terkait manajemen waktu. Tapi ini episodenya di episode selanjutnya Pak ya itu. Oke teman-teman FISIP, kalau ada tips dari kalian bisa komen ya di bawah tuh, dan jangan lupa subscribe channel FISIP UINSA Official, like, comment, share. Oke, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.